Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Kristus, pewaris tunggal janji Allah, dan darahnya yang menyegel warisan Abraham bagi kita yang percaya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 3, ayat 15 sampai ayat 16, yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan, kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 15, ayat 12 sampai ayat 19, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia, sebuah kawasan di Asia Kecil. Saat itu jemaatnya tengah dilanda kebingungan antara Injil kasih karunia, dan tekanan untuk kembali ke hukum Taurat. Banyak orang Yahudi Kristen mencoba memaksakan aturan-aturan hukum Taurat itu, seperti kewajiban sunat dan ritual lainnya, termasuk kepada orang percaya non-Yahudi. Paulus menanggapi dengan tegas. Ia ingin menegaskan bahwa keselamatan adalah karena janji, bukan karena perbuatan. Dalam suratnya yang lain, Rasul Paulus menegaskan bahwa kewajiban sunat awalnya hanya untuk orang Yahudi. Jika dipaksakan kepada orang-orang non-Yahudi, aktivitas sunat itu hanyalah mutilasi kuluk. Dalam Galatia 3, ayat 15 sampai ayat 16 ini, Paulus juga memakai argumen berdasarkan hukum. Ia menekankan bahwa, ketika Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham, janji itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru muncul 430 tahun kemudian, setelah janji kepada Abraham diberikan. Kata kunci di sini adalah, keturunan, dalam bentuk tunggal, menunjuk kepada Kristus. Artinya, janji Allah kepada Abraham, tentang berkat kepada seluruh bangsa, diturunkan bukan melalui hukum, tapi melalui Kristus, sebagai keturunan tunggal. Bandingkan dengan janji Tuhan kepada Adam dalam Kejadian 3 ayat 15, sesaat setelah dia jatuh ke dalam dosa, bahwa Tuhan akan mengalahkan dosa, melalui keturunan perempuan, tanpa sperma laki-laki. Maksud Tuhan di sini jelas. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai pewaris tunggal janji itu, berhak menerima warisan Abraham, yaitu pengampunan, Roh Kudus, dan hidup kekal. Darah Kristus adalah segel yang mengesahkan warisan itu. Di zaman kita yang semakin berorientasi pada usaha diri sendiri, pesan ini sangat relevan. Banyak orang percaya masih berpikir bahwa mereka harus cukup baik untuk diberkati Tuhan. Padahal, warisan rohani itu bukan soal layak atau tidak, tetapi soal iman kepada Kristus, pewaris janji Allah itu. Apa relevansi firman Tuhan ini bagi kita yang hidup di masa kini? Dan apa panggilan Tuhan untuk kita tanggapi secara positif? Kita hidup di dunia yang mengejar validasi. Dari media sosial, prestasi, hingga ibadah, kita kadang melakukannya bukan karena iman, tapi karena ingin terlihat saleh dan benar. Kita masuk jebakan modernisasi Taurat, yaitu berpikir bahwa semakin banyak kita lakukan kebaikan, semakin layak kita menerima berkat Tuhan. Padahal, Galatia 3, ayat 15 dan ayat 16, adalah dalil yang sangat berdasar untuk mematahkan logika yang keliru itu. Paulus ingin kita kembali ke dasar firman Tuhan. Kita diberkati karena janji, bukan karena usaha. Warisan Abraham bukan sesuatu yang kita rebut, atau usahakan, tapi yang kita terima lewat iman kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memahami bahwa kita ini ahli waris? Atau kita masih merasa seperti budak dosa, yang harus kerja keras dulu supaya Tuhan mengasihi kita? Mari kita buka mata hati kita. Kita adalah ahli waris dari janji Allah kepada Abraham itu. Jadi, kita tidak perlu hidup dalam rasa takut ditolak Tuhan, hanya karena tidak banyak beramal. Kita tidak perlu mengemis pengampunan, karena warisan itu sudah dibayar dengan darah Kristus. Kita tidak perlu kembali ke kedagingan kita, yaitu menyandarkan keselamatan pada kekuatan manusia,
Karena Roh Allah telah diberikan kepada kita sebagai meterai perjanjian Allah itu. Inilah peringatan bagi kita, jangan kembali ke hukum, jangan kembali ke daging. Dan inilah janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita tetap percaya kepada Kristus, semua janji Abraham berlaku atas kita. Ini bukan sekadar doktrin. Ini gaya hidup. Hidup dalam janji artinya hidup dalam iman. Dan iman sejati akan menghasilkan perbuatan, tapi perbuatan itu adalah buah, bukan akar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Pelihara iman yang aktif, bukan perbuatan untuk mendapatkan pahala. 2. Dekatkan diri pada firman Tuhan, bukan pada opini manusia. 3. Kenali identitas kita, sebagai anak perjanjian, bukan budak hukum. Jika hari ini kamu merasa jauh dari janji itu, atau merasa tidak layak menerimanya, ingatlah, warisan itu bukan soal kelayakan, tapi soal hubungan relasi. Hubungan atau relasimu dengan Kristus adalah kuncinya. Hari ini, mari kita akui dosa kita. Bukan hanya dosa moral, tapi juga dosa spiritual, yaitu ketika kita mengganti iman dengan perbuatan, ketika kita lebih percaya pada usaha sendiri daripada anugerah. Mari kita kembalikan tahta ego kita kepada Kristus, pewaris tunggal janji itu. Untuk itu mari kita deklarasi iman percaya kita ini, yang bisa kita ulang setiap kali kita merasa ingin kembali ke daging. Aku adalah anak perjanjian, yang juga terhisap sebagai anak Abraham. Kristus adalah warisanku. Aku tidak akan kembali ke perbuatan daging. Aku hidup oleh iman, bukan oleh rasa takut karena tidak banyak berbuat amal. Janji Allah adalah milikku, karena darah Kristus telah menyegelnya untukku. Mari nyanyikan doa ini dalam bentuk lagu. Tuhan berkata, aku memilih Abraham, ku janjikan tanah keturunan dan berkat kudus. Kataku tak pernah batal, firmanku tak berubah. Di dalam Kristus janjiku aku nyatakan. Aku percaya darahmu memeteraikan janji Bapa bagi yang beriman. Kini ku hidup dalam warisan kekal, karena Kristus warisanku pun total. Bukan karena taat hukum, bukan usaha, tapi karena iman yang buatku percaya. Keturunan itu satu, Yesus Kristus namanya. Di dalam Dia janji itu jadi milikku juga. Aku percaya darahmu memeteraikan janji Bapa bagi yang beriman. Kini ku hidup dalam warisan kekal, karena Kristus warisanku pun total. Takkan ku ragu, tak akan ku tolak. Warisan surgawi kini jadi milikiku. Kau segala